Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Niari menjumpai Anda. Kali ini saya sedang berada di Gold Kitchen di Denpasar bersama dengan ownernya tentunya ya, Bapak Putu Doni Satria Putra. Mari kita langsung sapa membahas bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa Om Swastiastu, Pak Doni. Om Swastiastu, selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik-baik Baik hari ya? ini ya. Selalu sehat ya, beliau. Karena di situasi pandemi ini maka kesehatan yang paling penting. Ya. Beli Doni, Gold Kitchen ini dari kapan sih berdiri? Gold Kitchen berdiri tanggal 11 bulan April launchingnya. Ya. 2021. 2021 itu bulan artinya lalu. belum genap 1 bulan ya, beli ya. Ya. Jadi bagaimana sih beli melihat saat ini ya kondisi di tengah pandemi yang sangat sulit ya, kondisi sulit dan memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Kenapa memberanikan diri untuk membuka sebuah usaha kuliner? Pertama karena dulu saya seorang pelaku pariwisata dan kebetulan hobi saya juga memasak. Ya, saya mencoba untuk berkreasi dengan apa yang saya miliki, ya terciptalah menu sate dan gulai dari Gold Kitchen ini. Ya, itu sih dasarnya saya kenapa harus ke kuliner, awalnya dari hobi sih memang. Iya, memang hobi masak ya udah. Ya, hobi. Dan sebelumnya memang ada di pariwisata gitu ya, dan kita ketahui bersama dampak dari pandemi ini di pariwisata sangat luar biasa. Ya, benar sekali. Iya. Ya. Yang menuntut kita banyak untuk berinovasi, ya. Benar. Kemudian melihat kenapa memilih ini menunya itu sate, sedangkan banyak pilihan bisnis lain gitu kan. Kenapa saya milih menu sate? Karena inilah signature yang saya mau tunjukkan kepada masyarakat, khususnya kepada pemuda di masa pandemi ini. Marilah kita berkreasi, tunjukkan hobimu, lebih enak bekerja, menghasilkan dengan hobimu, kan seperti itu. Seharusnya seperti itu, apa hobimu lakukan dan mendapatkan hasil dari sana. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan itu poinnya. Dan sate makanan yang murah dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalau masakan Bali kan tidak semua orang yang bisa menikmati kan. Kalau sate itu sate dan gulai semua masyarakat bisa menikmati, dan saya punya ciri khas sendiri. Ya makanya saya menggunakan menu sate untuk itu. Nah, ngomongin sate nih ya, di Bali nih memang juga banyak banget varian sate gitu. Kenapa yang menjadi ciri khas dari Gold Kitchen ini? Ciri khas dari Gold Kitchen, kita punya sate namanya sate bumbu kalas. Kita punya bumbu kalas itu kita memang signaturenya kita sendiri, saya ciptakan sendiri. Memang sih banyak ada bumbu kalas di setiap daerah punya bumbu kalasnya masing-masing. Tapi menurut saya pribadi, ini bumbu kalas ala Gold Kitchen yang saya ciptakan. Dan ciri khas kedua dari sate Gold Kitchen adalah potongan satenya yang besar dan tekstur dagingnya yang lembut ketika dimakan. Jadi dengan punya ciri khas gitu. Ciri khas sendiri ya. Betul. Dan di situasi pandemi ini juga orang juga mulai memilih dan berpikir untuk perputaran uang itu akan sudah menurun ya, tidak seperti biasanya. Mungkin biasa belanja sekian, ini jadi diturunkan. Bagaimana Beli Doni ini menyiasati ini dengan mengeluarkan menu yang sangat terjangkau dengan kualitas bagus atau bagaimana? Kita di Gold Kitchen punya yang namanya paket wareg. Paket wareg itu hanya 25.000. Mereka bisa menikmati sate, gulai, nasi atau tipat dan es teh. Itu yang kami berikan dengan harga porsi 25.000. Sudah pasti wareg seperti namanya. Dan itu saya konsepkan agar semua masyarakat puas dengan harga kos tapi selera anak bos gitu. Selera bos gitu orang bilang. Ya, saya seperti itu sih. Kalau bahasa Inggrisnya you get more than what you paid. Seperti itu. Kamu mendapatkan lebih dari apa yang kamu bayar. Luar biasa. Jadi memang inspirasi dan inovasi di tengah pandemi ini menuntut kita ya, Beli. Merasa nggak sih, Beli, bahwa di situasi pandemi ini kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif? Saya sangat merasa di masa pandemi ini saya banyak sekali belajar tentang hidup, bagaimana caranya kita harus hidup. Dan Bali adalah daerah yang sangat ketergantungan dengan pariwisata. Betul. Dan di sini saya mau menekankan bahwa marilah seorang pemuda Bali bangkit, ayo kita belajar
dari sekarang bahwa kita pariwisata, jadikan pariwisata nomor 2. Mari bisnis lokal yang pertama. Berkreasilah untuk menghidupi dirimu sendiri, terutama dengan hobimu yang menghasilkan. Seperti itu sih Luar mau biasa. saya. Jadi perwakilan dari anak muda ya untuk mengajak anak-anak muda yang lain, jangan saat ini memang kita dihadapkan pada kondisi yang sulit gitu ya. Pariwisata kita saat ini tidak bisa ketergantungan dengan ketergantungan pariwisata, benar sekali. Kita tidak belajarlah untuk tidak ketergantungan dengan pariwisata. Di ada rencana ke depan untuk mengembangkan Gold Kitchen atau bagaimana? Planning untuk 6 bulan ke depan kita masih di tahap proses promosi, mengenalkan sate kita kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin next 2 tahun, setelah 1 tahun sampai 2 tahun mungkin kita bisa buka cabang. Kita tidak tahu nanti di mana cabangnya, tapi ke depan kita pasti bahkan lebih dan lebih lagi. Strategi untuk tetap bisa survive di tengah pandemi, apa sih yang langkah-langkah yang diambil dari Beli Doni? Strategi pertama yang Gold Kitchen lakukan untuk bisa bertahan di situasi pandemi ini adalah harga, terutama kan harga yang sangat terjangkau, harga yang terjangkau dan mereka mendapatkan porsi yang lumayan banyak dengan harga yang terjangkau. Itu yang pertama. Kedua, support dari teman-teman juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang kenal sama saya. Terima kasih untuk sudah support, sudah datang. Dan yang kedua adalah promosi dan tetap promosi ke berbagai lini lah, bisa dikatakan seperti itu, untuk mengenalkan Gold Kitchen agar kalau ada yang mau bergabung join untuk kita kolaborasi, bisa di Gold Kitchen kita bisa terima kasih. Mari kita bersama-sama lah poinnya untuk survive di masa pandemi. Karena memang di situasi sulit ini kita sudah tidak lagi memikirkan individual, tapi bagaimana kita bisa bekerja dengan stakeholder gitu dengan elemen masyarakat. Kemudian Beli Doni, situasi sulit ini memang mengajarkan banyak hal gitu ya. Apa sih yang bisa Beli Doni ambil untuk menyiasati pandemi ini? Mungkin banyak pembisnis di luar sana yang mungkin down ya, tidak siap dengan adanya pandemi, tapi Beli Doni begitu semangat. Karena apa sih gitu? Saya baru belajar sih sebenarnya untuk berbisnis, tapi poin dari seorang pebisnis itu adalah komitmen. Komitmen ya. Ketika masa apa istilahnya? Masa pada saat jatuh itu yang bikin kadang-kadang seorang pebisnis itu meninggalkan bisnisnya. Di sanalah kita harus berkomitmen dan konsisten dengan apa yang kalian lakukan, komitmen dengan bisnis kalian itu sendiri. Jadi apapun yang terjadi kita harus melewatinya. Melewati itu ya. Ya, kemudian di pandemi ini juga ada kaitannya tentunya tentang himbauan dari pemerintah gitu. Beli Doni ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Untuk saat ini himbauan dari pemerintah tentang protokol kesehatan, kita di Gold Kitchen sudah melakukan hal itu. Kita juga membatasi pengunjung yang datang, bukan membatasi sih tidak, tapi lebih kita batasi dengan cara take away. Untuk tidak berkumpul di sini, kita batasi dengan mereka take away, dan hand sanitizer, masker masih tetap kita lakukan di sini. Ini juga demi kepentingan kita bersama. Dan semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu aja sih. Jadi untuk apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk UMKM, mendukung UMKM gitu, mungkin ada harapannya? Untuk pemerintah untuk mendukung UMKM, saya rasa generasi pemuda di Bali sudah banyak yang tertarik dengan UMKM, open-minded ya. Open-minded dengan hal itu. Setidaknya pemerintah bisa mencari solusi, istilahnya kalau memberikan pinjaman atau dan hal lain sebagainya bisa menunjang UMKM pemuda di Bali. Itu aja sih. Artinya juga udah cukup bagus ya kerja pemerintah juga untuk menangani pandemi ini gitu ya. Kita sebagai masyarakat juga harus bekerja sama-sama menjaga. Jadi memang di Gold Kitchen ini sudah menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Kemudian ada biasanya event-event gitu yang dilakukan di lingkungan Gold Kitchen ini. Event kita lakukan setiap kemarin baru kita habis event waktu hari Sabtu. Kita ada live musik di sini, tapi tetap dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh pemerintah. Itu saya rasa saya lakukan itu agar mereka bisa datang dan mengenal apa yang
sajikan, Iya. itu artinya promosi lah, istilah untuk Bagian promosi. dari promosi, Bagian ya. dari promosi, mereka datang sambil makan dan menikmati musik. Itu aja sih. Ya, jadi itu berbagai cara, berbagai hal gitu ya dilakukan Ya. untuk tetap bisa memperkenalkan Go Ya. Kitchen, karena memang ini masih baru sekali ya. Baru Tapi sekali. saya salut di Doni bisa memberanikan diri untuk membuka sebuah usaha, membuka peluang gitu ya, untuk mengenalkan menu lokalan. Gitu Menu ya. lokalan. Menu lokalan Ya. kan karena sekarang kita penting juga untuk menemukan menu lokalan, sehingga kita memanfaatkan yang ada di lokalan itu untuk orang lokal juga gitu. Tapi Benar nanti sekali. kedepannya akan memang nyasar ke Bali aja atau akan go nasional gitu, mungkin bisa dikenal lebih Mudah-mudahan luas? sih Harapannya bisa. ya? Harapan saya sudah jelas bagi seorang pebisnis, harapannya Iya, pasti iya. bisa lebih besar, lebih baik lagi. Dan harapan saya juga nantinya bisa go nasional lah, dikenal di seluruh Indonesia. Itu Iya, ya. iya. Mungkin aku bisa langsung cobain Ya, silakan dicoba. Ini yang enggak seperti biasanya gitu, Ya, bumbunya ini beda. ya, ini beda. Menggunakan bumbu Bali. Enak loh. Enak kan? Terima kasih. Dan tuh menunya. Iya. Ini baru ya? Nah, Ya. Mungkin terakhir di mm, sebagai closing statement itu ya. ya. Yang ingin disampaikan kepada teman-teman pelaku bisnis juga nih. Apa yang bisa kita lakukan di situasi seperti ini? Untuk di masa pandemi ini, saya sih cuma berpesan lakukan sesuatu yang baik untuk dirimu, konsisten dengan apa yang kamu lakukan, komitmen dengan apa yang kamu lakukan. Hidup adalah proses. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Itu aja sih. Pokoknya harus bergerak ya. Bergerak gitu. ya, intinya bergerak, Konsisten, ya. konsisten bergerak dan harus inovatif Betul, jadi betul, seseorang, betul. harus kreatif, kembangkan kearifan lokal, Betul. jadilah orang yang kreatif untuk menghidupi dirimu sendiri dan berguna untuk masyarakat lah pokoknya. Betul ya, Ya. benar-benar, karena kalau kita sendiri sudah bisa apa ya memenuhi kebutuhan sendiri, kita akan bisa memenuhi kebutuhan orang Ya. lain gitu. Benar sekali Beli Doni, terima kasih banyak ya. Terima kasih. informasinya, sangat Ya. menginspirasi, semoga sehat selalu, Go Kitchen juga bisa berkembang. Ya. Ya. Sehat-sehat ya Beli. Sehat. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Beli Putu Doni Satria Putra, owner dari Gold Kitchen yang ada di Denpasar. Demikian bisnis Balance kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Om Santi Santi, Santi. Santi, Om. Santi. Terima kasih.